Oke, teman-teman, ini saat ini kita berada di lokasi kebun milik anggota. Teman-teman, di kebun ini memang ada keunikan, memang berbeda dengan kebun yang lain dan perlu saya coba tunjukkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi kita untuk sebagai petani untuk bertani atau berkebun kelapa sawit. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perintil semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbunga melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel Petani Milenial Brau, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang sudah melihat tanaman yang ada di hadapan kita yang berada di sela-sela kelapa sawit. Mungkin ada yang tahu rumput ini, teman-teman, ini tanaman ini. Nah, ini kita lihat, kebetulan ini saya merekamnya pas sedang bermekaran bunganya di pagi hari, teman-teman ini. Teman-teman, ini bukan tanaman-tanaman sembarangan, ini bukan tanaman yang liar, tapi memang ini adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk menutupi tanah di kebun ini. Teman-teman, saya perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu rumput ini. Ini adalah rumput Aracis pintoi. Nah, ini teman-teman ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa ini sarang ular. Mana ada sarang ularnya? Saya lihat, teman-teman, ini. Ini bukan mucuna, teman-teman, ini dia merata di permukaan tanah. Nah, kita lihatkan ini sedang bermekaran cantik sekali. Ini seperti taman, teman-teman ini. Ini fungsinya tentu sebagai penutup tanah, bisa tentunya secara alami melembabkan tanah. Nah, kita lihatkan, teman-teman. Tanah yang berada di bawahnya ini pasti akan lembab, apalagi kalau kita berada di musim kemarau saat ini. Tentu fungsi dari tanaman ini sangat diperlukan untuk pelembab tanah. Tentu teman-teman, ini juga termasuk golongan kacang-kacangan. Kita lihat daunnya ini kayak kacang tanah, bunganya kuning cantik sekali. Ini tentunya bisa mengikat nitrogen karena termasuk golongan kacang-kacangan. Secara alami bisa diikat nitrogen, otomatis pasokan nitrogen di tanah kita akan berangsur-angsur akan dicukupi. Mantap, teman-teman ini. Nah, kita lihatkan ini, teman-teman. Jadi salah satu juga keunggulan dari tanaman ini, ketika dia sudah merambat, tanaman-tanaman yang pengganggu itu pertumbuhannya bisa ditekan, teman-teman ini. Nah, kita lihat ini, ketika sudah merambat ini Aracis pintoi, tanaman-tanaman gulma-gulma yang liar itu bisa ditekan pertumbuhannya. Kita lihat ini sudah merata. Dia tidak tinggi, itu bagusnya, teman-teman. Dia tidak tinggi. Kalau Aracis itu dia merata di permukaan tanah, itu bagusnya. Aracis pintoi itu tidak sama dengan yang tanaman-tanaman kacang-kacangan yang lain. Nah, ini kita lihatkan. Ini mungkin ada yang belum tahu rumput ini. Saya coba perkenalkan kepada teman-teman semua. Ini kebetulan cantik sekali. Nah, coba teman-teman lihat. Cantik sekali, teman. Gagal fokus lihatnya. Cantik, teman-teman ini. Aracis pintoi yang memang dari sisi manfaat sangat luar biasa sekali manfaatnya. Ini kebetulan kawan ini memang menyimpan di kebun kelapa sawitnya supaya juga untuk menghemat racun. Apa maksudnya menghemat racun, teman-teman ini? Racun rumput. Jadi ketika tanaman ini sudah menjalar, otomatis kita tidak melakukan lagi proses penyemprotan gulma karena sudah tertutupi oleh Aracis pintoi. Ini juga salah satu poin penting yang harus kita ketahui. Kita coba jalan-jalan, teman-teman ini. Ini bermekaran, teman-teman ini. Kita lihat, cantik sekali, teman-teman ini. Nah, ini kita lihatkan. Ini mungkin ada sudah yang menanam rumput ini di kelapa sawitnya, atau biasa juga digunakan ini di tanaman durian, teman-teman, di tanaman buah-buahan. Jadi teman-teman yang mungkin menonton YouTube yang melihat ada tanaman durian atau perkebunan durian, biasanya tanaman inilah yang digunakan sebagai penutup tanah untuk perkebunan durian atau buah-buahan, dan juga tentu bisa digunakan untuk kelapa sawit. Teman-teman mungkin ada yang pernah melihat rumput ini. Kalau ada teman-teman melihat, silakan diambil. Ini bagus sekali kita tanam di kebun kita karena sebagai fungsinya sebagai penutup tanah. Nah, kalau teman-teman ini kebetulan juga kalau teman-teman seandainya mendapatkan rumput ini, untuk menanam rumput ini kita langsung ambil saja steknya, kita potong aja batangnya ini, baru kita tanam di kebun kita. Jadi tinggal dipotong saja ini stek saja, stek batang, teman-teman, ini untuk tanaman Aracis pintoi ini. Ini cantik sekali ini. Ini adalah tanaman yang memang wajib petani ketahui, karena ketika kita sudah menanam rumput ini di kebun kita, otomatis penggunaan racun rumput akan ditekan,
dan juga kelembaban tanah di kebun kita akan semakin terjaga, tentu akan menghindarkan kebun kita dari tanah yang gersang. Apalagi teman-teman mungkin yang berada di daerah-daerah pegunungan takut longsor. Nah, ini salah satu juga yang bisa kita gunakan sebagai tanaman penutup tanah supaya tidak longsor tanah kita, teman-teman ini. Wah, coba lihat teman-teman, cantik sekali. Ini baru sekian, mungkin berapa persen aja yang baru tertutupi oleh Aracis pintoi. Kita coba ke sana, teman-teman ini. Nah, ini lumayan luas sudah ini. Ini akan coba dikembalikan lagi, dibudidayakan kembali supaya dia cepat memenuhi kebun ini. Ini kebetulan teman-teman di kebun Semiklon 5. Jadi kita berada di kebun Semiklon 5 Sriwijaya dan akan dikombinasikan dengan tanaman Aracis pintoi ini. Nah, ini kita sebelah sana ya. Ini buahnya kita lihatkan. Nah, enak teman-teman ini. Selain kelembaban tanah kita dijaga, nah ini salah satu contohnya teman-teman ini. Nah, ini Aracis. Nah, ini sudah menyebar ini di sela-sela apa namanya, sela-sela kelapa sawit. Nah, ini kelapa sawit satu, kelapa sawit satu. Nah, ini kita lihat teman-teman buahnya. Aracis pintoi sudah ada di selahnya. Nah, ini Semiklon 5. Hai, mantap teman-teman ini. Nah, ini kita lihatkan ini Semiklon 5 sudah menyatu di antara kelapa sawit satu dengan kelapa sawit yang lain. Nah, kita lihatkan coba. Oh, cantik sekali teman-teman ini. Nanti akan bermekaran nih daunnya. Kita lihatkan. Nah, ini. Ya, merata teman-teman ini, merata di permukaan tanah. Kita lihatkan. Nah, ini bagusnya dia enggak tinggi teman-teman ini. Enggak apa namanya, enggak semak-semak. Dia merata di permukaan tanah. Ini bagusnya Aracis pintoi. Nah, ya, kita lihatkan teman-teman ini Aracis pintoi. Ini sangat cantik sekali. Ini bisa digunakan sebagai cantik kebun ini. Kita lihat dia merata teman-teman, merata. Itu bagusnya. Kita lihatkan lagi nih buahnya. Wah. Sudah ditopang dengan bibit unggul Semiklon 5 yang mantul. Apalagi dipercantik dengan Aracis pintoi ini. Otomatis kita nanti akan tinggal apa namanya, melakukan pembersihan piringan saja teman-teman ini. Nah, itu untuk kita mau memupuk nanti. Jadi nanti Aracis pintoi ini kita coba kita lihatkan, nanti cukup bersihkan piringan, nanti kita akan apa namanya, kita akan melakukan pemupukan. Kalau seandainya nanti mau memupuk, kita bersihkan piringan dulu, habis itu langsung kita mau memupuk. Nah, ini kita lihat teman-teman ini perkembangan Aracis pintoi ini. Wah, cantik sekali teman-teman ini. Nah, ini sedang bermekaran ini. Nah, ini kita lihatkan ini. Nah, itu sana kelapa sawitnya. Mungkin ini bisa menambah teman-teman ini wawasan tentang kita sebagai petani. Ini sebagai sharing informasi saja, tukar informasi sesama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.